Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi pelajaran kitab Ikhtisar Ulumul Hadits karya Imam Abdul Fida Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kita masih di pembahasan al-qira'ah al-syekh hifdhan au min kitabatihi, ini yang kedua dari cara tahammul wal ada, mengambil dan menyampaikan hadis. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimallahu taala, wal qismu tsalits an yajuza akhbarana wa la yajuzu haddatsana, wa bihi qala Asy-Syafi'i wa Muslimun wan Nasa'i aidan wa jumhurul masyariqati bal nuqila dzalika an aktsaril muhadditsin wa qad qila inna awwala man farraqa bainahuma Ibnu Wahab qala Asy-Syaikhu Abu Amrin wa qad sabaqahu ila dzalika Ibnu Jurayj wal Auza'i qala wa huwa asy-syai'u al-ghalibu ala ahli al-hadits. Pembagian yang ketiga, itu cara menyampaikan hadis ketika syekh dibacakan kepadanya, murid yang membaca. Bahwasanya boleh dikatakan akhbarona dan tidak boleh dikatakan haddatsana. Ini dia. Ada yang berpendapat kalau antum baca ke syekh, nanti kalau diterima kita bilang akhbarona. Kalau menyampaikan hadis. Kalau antum dengar dari syekh, antum bilang apa? Haddatsana. Kalau mutaakhirin sudah pilih. Kalau syekh yang baca haddatsana, kalau murid yang baca akhbarona. Dan dengannya Imam Asy-Syafi'i dan Imam Muslim dan An-Nasai berkata juga, jumhur bersepakat bahwa dinukil. Jumhur bersepakat, tidak ada jumhur bersepakat. Dan jumhur mayoritas al-masyariqah, dan mayoritas orang-orang masyrik, dan mayoritas bersepakat. Tidak ada kata bersepakat di saya. Dan mayoritas bahkan dinukil hal tersebut dari kebanyakan ahli hadis. Gitu saya. Dan mayoritas al-masyariqah, mayoritas orang-orang masyrik berpendapat begitu. Artinya kalau murid membaca akhbarona, kalau guru membaca haddatsana. Paham kan? Terus bahkan dinukil ini pendapat kebanyakan ahli hadis. Dan sungguh dikatakan sesungguhnya yang paling pertama membedakan antara keduanya adalah Ibnu Wahab. Sebenarnya awalnya itu di awal mau dibilang syekh membaca, murid membaca, semuanya tidak ada bedanya antara haddatsana atau akhbarona. Setelah itu yang pertama sekali membedakan adalah Ibnu Wahab. Ibnu Wahab lah yang membedakan kalau murid membaca akhbarona, kalau guru yang membaca haddatsana. Berkata Syekh Abu Amr, sungguh yang mendahului hal tersebut yaitu telah mendahului yaitu Ibnu Jurayj dan Auza'i. Kalau ada yang mengatakan pertama sekali yang membedakannya adalah Ibnu Wahab, tapi Ibnu Salah berkata enggak. Sebelumnya telah dibedakan oleh Ibnu Jurayj dan Al-Imam Al-Auza'i sebelum Ibnu Wahab. Dan Ibnu Katsir berkata kebanyakannya itu ahlul hadis. Siapa yang berkata? Ibnu Salah. Qala. Ibnu Salah berkata kebanyakannya itu ahlul hadis. Dan inilah yang tersebar. Wasya'i, inilah yang tersebar dan kebanyakan di atas ahli al-hadis. Far'un idza qara'a 'ala asy-syaikhi min nusqatin wa huwa yahfadhu dzalika fajayyidu qawiyyun wa illam yahfad wan nusqatu biyadin mawthuqin bih wa kadzalika 'ala sahihil mukhtarir rajihi wa mana'a man dzalika min dzalika mani'una wa huwa asirun fa illam takun nusqatun illa allati biyadil qari'i wa huwa mawthuqun bih fasahihun aidan. Far'un, jika dia membaca kepada syekh dari selembaran dan dia menghafal dari nuskha itu tulisan tangannya. Jika dia membaca kepada syekh tulisan dan dia menghafal
hal tersebut, maka ini sangat baik. Ada yang sekarang, dia sebenarnya sekarang baca ke Syekh lewat nuskha, tulisannya Syekh. Dia juga menghafal hal tersebut. Nah, itu lebih bagus. Karena ada tulisan dan ada hafalan. Kan dua dobat. Kalau ada orang kuat menghafal, tapi juga dia menulis, nah itu paling bagus. Seperti Imam Bukhari. Kuat hafalannya. Kalau dia dengar di Syekh, dia tidak tulis. Tapi dia tulis di perjalanan, di perpindahan dari gurunya yang satu ke guru yang lain. Kan kuat hafalannya. Kan? Kalau kita jangan. Karena saat kita berpindah, sudah hilang. Kalau Imam Bukhari, dengar di Syekh. Di perjalanan saat pindah guru, dia catat di perjalanan. Dia catat di perjalanan. Dipahamkan? Bahkan teman-temannya memurojaah, membenarkan tulisannya itu dari hafalan Imam Bukhari. Jadi teman-temannya itu menulis. Tapi dia benar nggak saat murojaah sama Imam Bukhari, benar nggak ini saya tulis? Jadi dia mencek benarnya tulisannya dari hafalannya Imam Bukhari. Paham kan? Kuat hafalannya, tapi dia juga menulis. Dia juga menulis. Nah, kalau kita tidak juga kuat hafalan, tidak juga menulis. Ya sudah. Selesai masalah. Tidak ada yang mau dicerita. Jika dia tidak menghafalnya dan tulisannya berada pada orang yang terpercaya, maka demikianlah di atas pendapat Demikian pula. dan demikian pula di atas pendapat yang benar, lagi roji. Artinya juga diambil penyampaiannya. Dia tidak hafal sebenarnya, tapi dia ada nuskha, ada tulisan, berada di tangan yang terpercaya. Kalau dia menyampaikan dari situ, juga diterima. Juga diterima. Terus? Dan terhalangi dari hal tersebut. Tidak. Al-mani'un, orang-orang yang tidak membolehkan hal tersebut. Dan orang-orang yang tidak membolehkan hal tersebut, dan dia sulit menghalanginya. Wahyu asir, dan ini sulit. Dan ini sulit. Jadi maksudnya ada yang tidak boleh. Pokoknya dia harus nuskho ada di tangannya, bukan di tangan orang yang terpercaya. Paham kan? Jadi ada yang mengatakan tidak boleh dia menceritakan dari situ. Tapi susah. Karena kan dulu, apalagi dulu ya, susah itu menggandakan catatan. Kalau sekarang kan mudah dah. Tinggal orang fotokopi, selesai digandakan. Dulu kan, gimana cara menggandakan tulisannya Syekh? Ya caranya adalah dengan menyalinnya. Dengan menyalinnya. Kadang Syekhnya juga mengimlaknya. Syekh membacakan tulisannya ke murid-muridnya. Paham kan? Iya, jadi dia baca. Misalnya kalau di Yaman kan awal orang kadang, kalau orang Yaman kadang sulit beli buku. Dan mereka belajar, tidak ada. Jadi gimana caranya? Syekh imlakan. Hadis yang mau dihafal besok, dia imlakan. Qala Imam Bukhari haddatsana. Dia catat. Jadi syekhnya yang sabat, dia imlakan namanya. Jadi mereka tulis di buku catatan. Nanti dihafal dari situ. Dihafal dari situ. Paham kan? Iya, jadi kalau tidak bisa digandakan, itu yang dilakukan. Jadi sekarang kan mudah menggandakan. Iya, membeli buku juga itu mudah. Percetakan banyak, jadi harganya kalau tidak bisa yang mahal ya kita beli dulu yang cetakan yang murah. Jangan tunggu uang mahal, dah. Nanti kan bisa diganti. Yang lama disedekahkan. Iya, terus? Maka jika tidak ada tulisan kecuali yang ada di tangan qori, maka keadaan dan dia terpercaya, maka ini sahih juga. Tidak apa-apa juga. Dah, kita tidak punya nuskha, tidak punya itu tulisan buku itu. Tapi kecuali yang ada di tangannya pembaca, kan yang membaca ke Syekh, dia terpercaya. Sahih juga dia meriwayatkan dari situ. Iya, terus. Far'un wala yustaratu an yukirra syaikhu bima quri'a alaihi nutqan bal yakfi sukutuhu wa iqraruhu alaihi indal jumhuri wa qala akharun min adh-dhahiriyyati wa ghairihim la budda man istintaqihi bidzalika wa bihi qata'a syaikhu Abu Ishaq Asy-Syirazi wa Ibnu Sabbagh Sulaim Ar-Razi qala Ibnu Sabbagh illam yatalaffad lam tajuzir riwayati wa riwayatu wa yajuzul amalu bima sumi'a alaihi. Far'un, dan
dipersyaratkan bahwasanya Syekh menetapkan dengan apa yang membenarkan dengan apa yang dibaca, bahkan cukup diamnya dan tidak dipersyaratkan Syekh membenarkan apa yang dibacakan kepadanya nutkon dengan cara ngomong. Kan gini, dibacakan. Apakah dipersyaratkan benar? Ucap dia bilang begitu. Atau dia bilang, lanjut. Apakah dipersyaratkan dia ngomong baru dianggap? Atau cukup diam? Jadi kan kita bacakan, tak? Kita bacakan. Syekh cuma diam. Sampai kita selesai. Apakah itu cukup? Baru kita boleh meriwayatkan darinya. Paham ini kan? Nah. Dan pembenarannya di atasnya di sisi jumhur berkata yang lainnya dari orang-orang. Dan pembenarannya itu sudah cukup. Bahkan cukup dia diamnya dan pembenarannya. Setelah itu pembenarannya atasnya. Indal jumhur. Menurut jumhur tidak dipersyaratkan. Kan tadi di awal tahu la yustarat. Tidak dipersyaratkan. Jadi menurut jumhur tidak dipersyaratkan harus dia ucapkan benar atau tidak. Terus berkata yang lainnya dari orang-orang Dhahiriyah dan selain Dhahiriyah harus diinterogasi hal tersebut. Harus istintok. Harus dia ucapkan. Bukan harus apa tadi? Interogasi. Lagi apa? Polisi ya? Jadi muridnya bilang, gimana Pak Guru? Ya, ngomong kok. Apakah harus begitu? Kalau Dhahiriyah, namanya orang Dhahiriyah, orang keras. Kalau orang Dhahiriyah tidak terima. Tidak boleh diam. Harus ngomong, nama orang Dhahiriyah. Dhahir lafaz dia dipakai. Dhahir lafaz dia dipakai itu orang Dhahiriyah. Terus harus diinterogasi ya. Kalau orang Dhahiriyah. Dan dengan Syekh Abu Ishaq Asy-Syirazi dan Ibnu Sabbagh berkata, jika tidak terlafadzkan maka tidak boleh. Jadi orang-orang Dhahiriyah dan selainnya ini Abu Ishaq Asy-Syirazi, Ibnu Sabbagh, Sulaim Razi, ya, ini semua berpendapat kalau dia tidak lafadzkan tidak boleh riwayat. Jadi kalau kita hanya baca ke guru-guru tidak ada juga ngomong apa-apa, tidak boleh kita riwayatkan apapun dari dia menurut mereka. Adanya riwayat dan bolehnya beramal dengan apa yang didengar atas. Kalau beramal tidak apa-apa. Kalau kita amalkan boleh. Jangan gini, kalau ada penceramah kita dengar hadis, kita tidak hafal. Kita juga tidak bilang ke penceramah itu, saya riwayatkan tidak, begitu. Kita cuma dengarkan dia sampaikan hadis. Apakah boleh beramal? Beramal langsung. Kalau beramal boleh, tapi meriwayatkan ini yang masalah. Meriwayatkan itu harus di majelis tahdid. Makanya jangan bilang berkata syekh kami, baru syekhnya bukan di dalam riwayat, bukan dalam pengajaran. Paham ini? Jadi tidak boleh itu dinukil hanya sekedar bukan di periwayatan, hanya dalam keadaan biasa. Hanya lagi main-main, lagi santai-santai. Gurunya bisa saja berkata karena mau bercanda. Anda paham dah? Iya, kalau Nabi semua keadaannya adalah hujah. Kan begitu? Tapi kalau guru kita jangan. Harus di bab riwayat. Di bab penyampaian ilmu, di meja ilmu baru kita nukil. Baru kita apa? Nukil. Dipaham ini? Jadi tidak semua kejadian guru itu kita cerita. Paham kan? Iya. Far'un. Qala Ibnu Wahab wal Hakimu yaqul. Dan berkata Ibnu Wahab al-Hakim, dia berkata, Fima quri'a ala syaikhi wa huwa wahdahu. Haddatsani fa in kana ma'ahu ghairuhu haddatsana wa fima qara'ahu ala syaikhi wahdahu akhbarani fa in qara'ahu ghairihi akhbarana ghairuhu akhbarana. Ini cara menyampaikan lagi, Masya Allah. Kalau sendiri apa yang harus kita ngomong, kalau banyak orang apa yang kita harus ngomong. Karena kan dalam periwayatan hadis ini kita harus jujur dalam menyampaikan. Seperti cara sahabat. Sahabat itu Masya Allah. Biar kejadian dia ceritakan. Kami lagi begini. Rasulullah bilang begini. Dipahamkan? Sama juga dalam penyampaian hadis. Kalau lagi banyak orang, kami mendengar begini. Lagi satu orang saja, bilang saya. Begini. Paham kan? Terus? Dan dengan apa yang dia bacakan kepada Syekh dalam keadaan bersendirian, yaitu haddatsani. Dia bilang haddatsani. Kalau dia sendiri yang baca kepada Syekh, dia bilang apa? Haddatsani. Saya bercerita kepada saya. Maka jika bersama selainnya, yaitu haddatsana. Nah, dia bilang haddatsana. Kalau rame-rame,
haddatsana. Dan dengan apa yang dibaca kepada Syekh sendirian, akhbaroni. Tadi fima qara alai syekh, ya, syekh membaca. Jadi kalau syekh saja membaca kepada kamu dan kamu sendirian, syekh sampaikan hadits kepadamu, bilang haddatsani. Sekarang dia membaca kepada syekh. Kan akhbarona dipakai. Akhbarona atau akhbaroni? Ini yang dibagi. Kalau sendiri akhbaroni terus Maka jika selainnya membaca akhbarona bersama selainnya itu akhbarona. Nah, ini dia katakan akhbarona. Terus Qala Ibnu Salah wa hadha hasanun fa'ikun fa in syakka. sudah sampai situ dulu dia bilang. Hada hasanun, baca terjemah dulu supaya tidak dilanjut di bawah. Berkata Ibnu Salah. Ini sangat baik sekali, maka jika dia Sudah, belum. Titik itu perkataan. Ini sangat bagus sekali. Artinya membedakan sendiri dengan banyak orang ini sangat bagus. Selesai, titik sampai situ. Masalah di bawah itu orang lain lagi masalah kalau dia ragu. Kalau tadi kan enggak ragu. Saya baca kepada dia. Kalau sendiri haddatsani. Kalau banyak orang haddatsana. Kalau dia baca ke Syekh sendiri akhbaroni. Dia baca ke Syekh tapi banyak orang, bahkan orang lain baca, dia bilang apa? Akhbarona. Kata Ibnu Salah, ini bagus sekali. Untuk itu di bawahnya itu lain lagi. Qala Ibnu Salah. Enggak. Di bawah lanjut lagi. Fa in syakka. Di bawahnya faik. Di samping situ. Baik, itu sudahlah di samping. Kan sudah titik toh. Hadza hasanun faik. Itu komentar untuk sebelumnya. Hadza hasan. Langsung buram ya. Fa in syakka. Fa in syakka ata bil mutahaqqaq wa huwal wahidatu haddatsani akhbaroni an Ibnu Salah Inda Ibnu Salah wal Baihaqi wa an Yahya bin Sa'id al-Qattani ya'ti bil adna wa huwa haddatsana au akhbarana. Datang kepada ahli tahqiq. Maka jika dia ragu, maka datang kepada ahli tahqiq. Datang ya pendapat ya dari ahli tahqiq menurut orang yang sudah meneliti dalam keadaan bersendirian, yaitu akhbaroni atau haddatsani. Di sisi Ibnu Salah. Ini dia Soleh. Di sisi Ibnu Salah dan di sisi Ibnu Salah dan Baihaqi, dan dari Yahya Ibnu Sa'id al-Qattani datang dengan yang paling rendah. Dia mendatangkan dalam yang paling rendah. Jadi dia lafadzkan dengan lafadz yang paling rendah. Kan gini, haddatsani, akhbaroni itu paling tinggi dalam riwayat. Karena akhbaroni, haddatsani itu kita sendiri yang baca, kita sendiri yang mendengar kisah. Dan itu kan paling tinggi. Kalau akhbarona itu kan bisa orang lain baca, kita cuma pendengar. Paham kan? Haddatsana bisa sebenarnya Syekh lagi ceritakan ke orang itu, tapi kita juga ada di situ. Dipahamkan ada kemungkinan lain makan paling tinggi. Ketika kita ragu, datangkan yang paling rendah. Lafadznya yaitu haddatsana atau akhbarona. Bersama orang lain. Qala Khatibul al-Baghdadi wa hadha alladhi qalahu Ibnu Wahbin mustahab la mustahab inda ahli ilmi kafatan. Baik, Masya Allah. Sampai situ dulu. Berkata Al-Khatib Al-Khatib Al-Baghdad. Dan ini yang Ibnu Wahab berkata kepadanya. Yang ini yang Ibnu Wahab katakan. Dan ini yang Ibnu Wahab katakan kepadanya mustahab. Ini sunnah saja. Artinya kan Ibnu Wahab bilang, kalau kita baca ke Syekh, akhbarona. Kalau Syekh baca ke kita, haddatsana. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Wahab itu mustahab. Dianjurkan begitu supaya orang mendengar langsung tahu. Kalau dia bilang haddatsana, Syekh sampaikan. Syekh yang bicara, kita pendengar.
Kalau dibilang akhbarona, langsung kita tahu, oh, kita baca ke syekh. Berarti waktu dia dengar itu, dia baca ke syekh. Bukan syekh yang membaca. Itu bagus, itu mustahab. Terus, Bukan mustahab. bukan wajib. Mustahab pun maksudnya bukan wajib. Habkan wajib. Jadi yang dikatakan oleh Ibnu Wahab itu sunnah. Dianjurkan begitu supaya langsung beda dari awal. Bukan wajib. Bukan mustahab, wajib. Di sisi ahli ilmu saja. Hah? Ulang-ulang. Bukan mustahab di sisi ahli ilmu saja. Saja. Apa? Seluruhnya. Seluruhnya. Baik, di sisi ahli ilmu seluruhnya artinya sebenarnya sepakat. Terserah antum mau bilang akhbarona atau apa? Haddatsana. Tapi yang dikatakan oleh Ibnu Wahab itu bagus juga. Paham kan? Bukan wajib. Menurut seluruh ulama menyatakan tidak wajib antum bedakan begitu. Tapi bagus dibedakan. Bagus dibedakan. Paham cara penyampaiannya? Iya, jadi nanti tidak bisa kita katakan, syekh saya berkata, tergantung, antum sendiri atau orang lain. Itu kan bab penukilan. Bab penukilan. Iya, alhamdulillah sampai situ dulu. Setelahnya kita masih far'un, cabang lagi. Cara menyampaikan dan meriwayatkan hadis. Kita lanjutkan lagi di pertemuan kita besok, insyaallah ta'ala. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Subhanallah.